diibaratkan salat itu angka 1. Sementara ibadah yang lain angka 0. Berapapun nolnya, kalau tidak ada angka 1 tidak berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana wa murabina sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Habail kiram rahimakumullah, para sahabat pesantren online yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali, bisa bertemu kembali dalam kajian sederhana tentang mengkaji kedalaman agama, terutama agama Islam yang kita anut, serta mendalami apa-apa saja yang menjadi kita supaya lebih dan bisa dikatakan orang yang beragama. Dan mudah-mudahan taufik serta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri menjadi seorang mukmin muttaqin. Shalawat beserta salamnya Allah semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita, murabi kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa ke para sahabat, para tabi'in hingga pada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita, membacakan sholawat kita, dan mengikuti ajaran yang beliau bawa, kita semua mendapatkan syafaatnya, pertolongannya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahibail kiram rahimakumullah, sebagaimana telah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu bahwa kita sudah menginjak pelajaran atau menginjak pembahasan tentang sifat wahdaniyat Allah, yang mana wahdaniyat itu telah kita bagi menjadi 3, yaitu wahdaniyat fil dzat, wahdaniyat fil sifat, dan wahdaniyat fil af'al. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut dari wahdaniyat fil af'al ini, maka kita kemarin sudah sempat mendalami wahdaniyat fil af'al. Kita sempat mendalami tentang sifat wahdaniyat fil af'al ini, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai atau bisa menyamai tentang af'alnya Allah, baik dari hal kecil maupun hal yang besar. Dan dari kalau didalami dari pembagian wahdaniyat fil af'al ini, maka kita akan mengetahui secara pasti bahwa apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada perilaku kita itu tidak terlepas dari af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau lahir dari wahdaniyat fil af'al ini, nanti kita akan sampai kepada pembahasan bahwa kita meyakini bahwa Allah itu Maha Satu, karena tidak ada yang bisa menyerupai zat Allah, tidak ada zat Tuhan yang jadi dua, tidak ada sifat Tuhan yang
tabrakan atau minimal sama, itu tidak ada. Dan tidak ada yang bisa menyamai tentang afalnya Allah. Maka dari penemuan 3 unsur tadi kita bisa menemukan bahwa Tuhan itu hanya satu. Dan hasil penemuan kita bahwa Tuhan yakin satu. Karena kalau Tuhan 2, kalau zatnya 2, kalau sifatnya 2, kalau yang mengerjakannya ada 2 atau ada yang menyamai tentang pekerjaan Tuhan, maka yakin dunia ini tidak akan ada. Karena 2 kepemimpinan, 2 Tuhan itu pasti akan ada 2 keinginan, ada 2 kehendak, dan ada 2 penciptaan. Nah, maka dari itu kita bisa lebarkan dari pembahasan wahdaniyat fil afal ini bahwa kita menemukan Allah itu Maha Satu, Maha Esa, artinya wahdatul wujud. Adanya Allah itu esa. Yang kedua, wahdatul ma'bud. Yang dimaksud wahdatul ma'bud ini berarti karena tidak ada lagi Tuhan yang kita temui dengan kriteria yang sudah kita jelaskan dan kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, dari mulai sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, ya ke qiyamu binafsihi, sampai sekarang wadaniyat. Berarti tugas kita sebagai seorang khalik atau seorang abdi, tugas kita sebagai seorang makhluk yaitu beribadah kepada sang khalik, artinya mengemban tugas dan melaksanakan tugas dari sang khalik, dari sang pencipta. Karena kita sebagai makhluk, artinya zat yang diciptakan, berarti ada tugas yang diberikan oleh sang khalik kepada makhluk. Apa tugasnya? Dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Berarti tugas kita untuk beribadah. Oleh karena tugas kita beribadah, berarti jangan sampai ibadah kita itu menjadi ada faktor lain yang menjadi ibadah kita. Atau ada faktor lain yang kita sembah. Artinya katakanlah ibadah ini kita menyembah gitu kan. Allah lah satu, artinya cukup Allah yang kita sembah. Jangan sampai ada zat lain yang kita sembah. Sempat kita, kalau tidak salah dalam pembahasan sifat wujud, bahwa banyak yang terjadi, iman kita, ibadah kita hancur karena kelalaian kita dalam menjaga iman. Apa yang membuat iman kita hancur? Hal-hal yang pertama yang membuat iman hancur adalah jelas murtad, baik murtad ucapan atau murtad pekerjaan atau murtad i'tiqad. Atau murtad i'tiqad artinya keyakinan. Nah, itu yang merusak. Contoh kecil. Ketika kita sholat, dalam surah Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilihat dari susunan kalimat, seharusnya itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Harusnya susunannya fi'il dulu, lalu fa'il, lalu maf'ul. Artinya objeknya dulu, terus subjeknya, baru predikat kalau istilah bahasa Indonesia. Nah, objeknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaannya adalah beribadah, dan tugasnya atau yang mengerjakannya adalah kita sebagai pelaksana. Harusnya ibadah dulu, lalu orang yang beribadah, lalu orang yang diibadahi atau yang disembah. Ibadah dulu, orang yang kita sembah, orang yang menyembah, lalu orang yang kita sembah. Itu susunan kalimat seharusnya dalam susunan bahasa Arab. Artinya pekerjaan, orang yang mengerjakan, orang yang dikerjakan. Itu susunan kalimat. Tapi dalam surah Fatihah dijelaskan, iyyaka, orang yang
kerjakan dulu, atau orang yang disembah dulu dijelaskan. Iyyaka itu kalimah kenapa hal itu dilakukan atau Allah berfirman dengan mendahulukan iyyaka artinya maf'ul itu untuk menentukan litah sisil ma'bud, artinya bahwa cukup Allah yang kita sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan cukup Allah yang kita mintai pertolongan. Sehingga kalau kita lagi sholat nih, membaca surah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sementara di pikiran kita ada zat lain atau di hati kita ada zat lain, bacaan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sementara pikiran kita mengingat pekerjaan, mengingat utang piutang, mengingat dunia, mengingat keluarga. Lalu iyyakanya yang dimaksud mana? Karena yang dimaksud iyyaka nasta'in litahsusil ma'bud, artinya kepada Allah kamu beribadah. Kamu sekarang lagi berhadapan denganku, kata Allah. Lalu dalam hati kamu, dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu selalu ada zat lain yang mengganggu ibadah kita. Nah, itu yang merusak ibadah kita. Itu yang merusak keimanan kita. Tidak terasa dari hal itu, sedikit demi sedikit nilai ibadah kita, bahkan nilai keimanan kita dikikis perlahan. Hal-hal itu yang sering terjadi dan memang sering kita rasakan. Berarti dari wahdatul ma'bud ini, karena kita memang sebagai seorang makhluk dan tugaskan seorang khalik untuk beribadah, berarti jangan ibadah kepada yang lain. Lalu bagaimana tugas kita? Nanti kita akan bahas insya Allah, kalau ada waktu dan ada usia, kita bahas apa saja tugas yang Allah berikan kepada kita. Tugas yang Allah berikan kepada kita tidak lepas dari 3 unsur yang telah kita bahas pada waktu yang lalu, yaitu tauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan memperbaiki akhlak sesama manusia sehingga itu bisa menuntun kita menuju Allah. Artinya kita sudah sedang belajar ilmu tauhid, insya Allah ke depan kita akan belajar ilmu fikih dan kita akan belajar ilmu tasawuf. Nah, dari pemaparan wahdatul ma'bud ini berarti usahakan harus bisa bahwa ibadah kita hanya untuk Allah. Biarkan penilaian manusia, biarkan penilaian orang lain, biarkan penilaian sisi manusia, apakah itu yang setuju dengan kita atau yang mencintai kita atau yang benci dengan kita, abaikan tentang ibadah. Jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain tentang ibadah kita. Perbaiki diri kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Orang yang memperbaiki ibadahnya, maka yakin Allah akan mengangkat derajatnya. Karena orang yang hanya ingin dipandang oleh manusia, yakin tinggi di hadapan manusia, pada hakikatnya hina di hadapan Allah. Sehingga dalam surah Al-Ma'un dijelaskan contoh kecil yang menjadi yang jadi tolak ukur manusia, baik dan buruknya manusia itu adalah sholatnya. Sehingga dijelaskan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Yang dimaksud dengan wail itu menurut sebagian mufassirin adalah salah satu jurang yang ada di neraka jahanam. Sehingga kalau orang memasuki jurang tersebut itu 70 tahun baru nyampe dasarnya. Setelah dasarnya muncul lagi, dipukul lagi 70 tahun sampai dasarnya lagi, muncul lagi 70 tahun. Itu khusus bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu ketika sholatnya sahun. Yang dimaksud sahun itu seperti tadi, lalai. Lalai itu baik dalam itikad maupun lalai dalam pelaksanaan. Jadi pelaksanaan sholatnya hanya asal-asalan. Yang penting mengerjakan, yang penting melaksanakan. Tidak disertai dengan aturan-aturan yang Allah berikan. Bagaimana tata cara wudhunya, bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana implementasi dari sholatnya. Sehingga kalaupun dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah dari perkara yang munkar dan perkara yang fahsya. Artinya perkara yang fahsya itu perkara perbuatan yang jelek tapi ada konsekuensi hukum di alam dunia. Contoh seperti mencuri, berzina,
gitu kan? Itu perbuatan jelek, ada konsekuensinya di alam dunia. Konsekuensinya apa? Kalau mengambil barang atau mencuri, potong tangan. Kalau berzina ya diranjam atau dijilid. Kalau munkar itu perbuatan jelek tapi tidak ada konsekuensi hukum. Contoh, kita punya penyakit ria, punya penyakit takabur, punya penyakit ujub, punya penyakit ingin dihargai, punya penyakit sombong. Itu tidak ada konsekuensi hukum. Bahkan di fikih pun di bab jinayah tidak ada konsekuensi hukum. Contoh, orang yang ria harus dipotong tangan, orang yang ria harus dijilid, tidak ada. Jadi yang munkar itu perbuatan jelek tapi ada konsekuensi hukum di alam dunia, sementara munkar tidak ada perbuatan jelek tidak ada konsekuensi di alam dunia, tapi jelas ada konsekuensi hukum di akhirat. Nah, sholat itu bisa mencegah yang itu, ikhwan. Jadi kalau sholat kita tidak bisa mencegah hal itu, berarti ada apa dengan sholat kita? Berarti wahdatul ma'budnya ini belum dipasang atau belum tercapai sama kita. Karena ibadah kita sering bercabang dengan hal yang lain. Ibadah kita, contoh sholat kita hanya sekedar pelaksanaan, tapi tidak dengan pemahaman, tidak dengan pengamalan. Hasil dari sholat itu cuma selesai setelah sholat, salam, setelah itu tidak ada lagi. Padahal dari Imam Ghazali mengatakan bahwa yang dimaksud sholat itu khusyuk itu ada 3. Khusyuk sebelum sholat, khusyuk ketika sholat, khusyuk setelah sholat. Artinya khusyuk ketika kita mau melaksanakan sholat berarti siap-siap. Apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah? Bersihkan diri, bersihkan niat, bersihkan i'tiqad. Karena kita akan menghadapi Allah sebentar lagi. Sehingga ketika adzan berkumandang kita sudah siap. Itu artinya khusyuk. Apa yang harus berkaitan dengan sholat, baik pakaiannya, baik tempatnya, baik hatinya, baik jasadnya, sudah dipersiapkan. Lalu setelah itu, khusyuk indah sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, kita merasa bahwa kita itu sedang melihat Allah, atau paling tidak kita sedang dilihat oleh Allah. Ataupun kalau kita memang tidak mampu, yakinkan kepada diri bahwa kita sedang menghadap Allah. Dah, itu artinya khusyuk indah sholat. Selanjutnya khusyuk ba'da sholat. Artinya khusyuk ba'da sholat itu setelah sholat itu ada efek terhadap kehidupan. Sehingga tidak, hasil dari sholat itu tidak cuma sujud, ruku, tidak. Jadi ada hasil di kehidupan. Sehingga kalaulah ingin melihat dan ingin menilai seseorang, lihatlah sholatnya. Baik bila mana sholatnya, yakin kehidupannya pun baik. Dan di akhir nanti pun, yang pertama yang akan dihitung dan yang akan dihisab itu as-sholah. Idza sholahatis sholah, sholahat kullu amali. Wa idza fasadatis sholah, fasadat kullu amali. Bila mana sholatnya bagus, nanti kalau di akhirat dia mau hisab, yang pertama diambil, yang pertama dihitung itu adalah sholatnya. Ini sholatnya gimana nih? Ini sholatnya bagus atau tidak? Sholat zuhurnya gimana? Sholat subuhnya gimana? Sholat asarnya gimana? Sholat maghribnya gimana? Sholat isyanya bagaimana? Gimana sholatnya? Apakah betul secara hukum? Apakah hanya khusus kepada Allah dia ketika melaksanakan sholat? Konsentrasinya? Apakah terbagi dengan yang lain? Itu bila mana sholatnya bagus, maka yakin seluruh amalnya akan bagus. Karena kalau diibaratkan sholat itu angka 1. Sementara ibadah yang lain angka 0. Berapapun nolnya, kalau tidak ada angka 1 tidak berguna. Punya 0 10 tapi tidak punya angka 1 tidak berguna sama sekali. Tapi punya angka 1, nolnya 2 jadi 100. Nolnya 3 tambah lagi. Misalkan kita melaksanakan sholat, ini sholat 1 ditambah dengan puasa 1 lagi ada nolnya, ditambah zakat tambah lagi sedekah tambah lagi berkata baik tambah lagi, itu tahajud duha tambah nolnya terus. Itulah amal kita karena bergantung kepada angka 1 ini. Hilanglah angka 1 ini tidak berguna, nol semua. Itulah sholat.
Yang bagaimana sholatnya? Yang tadi, yang bisa mewahdatil ma'bud. Kita ibadah, apapun ibadah kita, niatkan kepada Allah. Jangan melihat orang lain. Karena selanjutnya dari ayat tersebut, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yura'una, dia ria, artinya ria itu selalu ingin dipandang oleh manusia, ingin dipandang dia yang paling baik, ingin dipandang dia yang paling pintar, ingin dipandang dia yang paling kaya, ingin dipandang dia yang paling baik, paling soleh, paling ahli ibadah. Itu yang terjadi. Sehingga ketika kita minta kepada amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana hasil puasa saya? Ya Allah, mana hasil ibadah saya? Nanti Allah berkata, loh kan kamu dulu ibadahnya bukan karena aku, kata Allah. Dulu kamu ibadah karena melihat ingin disebut ahli ibadah oleh tetanggamu, mintalah kepada tetanggamu. Kamu beribadah karena kamu ingin disebut pintar oleh saudaramu, mintalah kepada saudaramu. Dariku tidak ada, kata Allah. Nah, itu hasil ibadah kita. Sehingga kalau tidak disertai dengan tauhid ibadah kita, maka di awal saya pernah mengatakan bahwa Islam itu apapun ibadah kita itu harus terdiri dari 3 unsur yang ini, tidak terlepas. Pertama, tauhid kepada Allah, tancapkan bahwa itu perintah Allah, dan tancapkan bahwa itu khusus untuk Allah, dan tancapkan bahwa tidak ada yang akan memberikan pahala dan yang memberikan manfaat dari ibadah kita itu bukan manusia, bukan tetangga, bukan saudara, bukan atasan, itu Allah yang akan berikan. Tancapkan tauhid itu. Lalu yang kedua, dari ibadah itu harus ditancapkan fikihnya, tata caranya, prosesnya, pelaksanaannya. Sehingga itikad disertai dengan proses, itu pasti akan berjalan mulus. Dan ujungnya atau endingnya disertai dengan tasawufnya, adabnya. Kalaupun dia tauhidnya bagus, sholatnya rajin, tapi akhlaknya jelek, itu tidak menggambarkan dan tidak bisa dikatakan orang yang beragama. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Insya Allah ada 2 lagi setelah ini. Besok kita akan bahas di wahdatul matlub dan wahdatul maksud. Jadi 2 yang ini kesimpulan dari pemaparan atau dari kajian kita hari ini, dari wahdaniyat fil af'al ini, dari ciptaan Allah ini yang ada dalam diri kita, yang ada dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, itu hasil dari af'alnya Allah, hasil dari ciptaannya Allah, hasil dari kerjaannya Allah. Kita mengangkat benda ini berarti itu af'al Allah yang disambungkan terhadap tubuh kita, yang disambungkan dengan anggota badan kita. Kita bisa melihat itu hakikatnya af'al Allah yang Allah simpan dalam mata kita. Kita bisa melangkah, itu af'al Allah yang disimpan di dalam kaki kita. Sehingga dari af'al itu kita bisa mengetahui bahwa tidak ada yang menggerakkan kita, baik dalam taat maupun dalam maksiat. Dalam taat Allah yang menggerakkan, dalam maksiat pun Allah yang menggerakkan. Cuman kalau di taat Allah meridhoi, kalau di maksiat Allah tidak meridhoi. Lalu bagaimana selanjutnya tentang wahdatul ma'bud? Berarti tidak ada zat yang kita ibadah, yang kita sembah, yang kita puja, yang kita ikuti semua perintahnya dan kita jauhi semua larangannya kecuali zat Allah. Itu wahdatul ma'bud. Insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan membahas tentang wahdatul matlub dan wahdatul maksud. Dan itu mudah-mudahan jadi pembahasan terakhir tentang sifat wahdaniyat yang ada di Allah, sifat wahdaniyatnya Allah. Dan insya Allah setelah itu kita akan bahas sifat ma'aninya Allah, dimulai dari sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Setelah itu insya Allah pembahasan tauhid tentang sifat-sifat di Allah akan selesai. Demikian, mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat, dan adapun
kalaupun ada kesalahan kata, kesalahan keterangan atau kesalahan penyampaian, itu mutlak dari kebodohan saya pribadi. Kalaupun ikhwan ada yang kurang berkenan atau mungkin ada yang kurang tepat penyampaian dari saya, silahkan sampaikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi motivasi kami untuk memperbaiki penyampaian di masa yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.